Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinta Pasrosalia, NIM 200210201004. Oke, berikut ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu coaching. Dilihat dari sisi sejarah, coach sendiri sebenarnya berasal dari sebuah desa di negara Hungaria, di mana sebagian besar penduduknya yaitu berprofesi sebagai pembuat kereta kuda. Seiring dengan berjalannya waktu, coach diartikan sebagai memindahkan atau mengangkut barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, coach diadopsi menjadi sebuah istilah di dalam dunia pengembangan SDM atau dunia psikologi dengan istilah coaching. Nah, selanjutnya dari sisi pengertian. Apa itu coaching? Menurut International Coaching Federation, coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative process that empowers them to maximize their personal and professional potential, yaitu hubungan kemitraan dengan individu melalui proses kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesionalnya. Di sini selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang mentoring. Mentoring adalah sebuah hubungan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk membantu, membimbing, dan juga pengawasan antara perorangan atau kelompok. Kegiatan ini melibatkan satu orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan juga kemampuan yang lebih atau biasa disebut dengan mentor, guru, ataupun model. Nah, mentoring berasal dari kata mentor yang bisa diartikan sebagai seorang penasihat atau pembimbing yang mempunyai pengalaman di bidangnya dan dapat memberikan nasihat dan pengetahuan yang bijaksana. Apa sih konseling itu? Konseling merupakan sebuah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli atau yang biasanya disebut dengan konselor atau pembimbing kepada individu yang memiliki suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi. Menurut pendapat pribadi, konseling adalah sarana untuk bercerita atau curhat ketika memiliki masalah yang membuat galau dengan tujuan untuk mencari solusi. Nah, siapa sih yang membutuhkan konseling? Konseling dibutuhkan oleh hampir semua individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah melalui wawancara. Baik teman-teman, jadi untuk selanjutnya ya ini saya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan mentoring, coaching, dan konseling. Oke, untuk yang pertama yaitu mentoring sendiri, di mana mentoring memiliki perbedaan yaitu merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang ini dihadirkan kepada yang ahli pada bidangnya sendiri. Nah, ini ditujukan untuk melatih soft skill dan hard skill dengan catatan skill yang dikembangkan itu lebih merujuk kepada kemampuan kelompok ataupun perorangan. Hal ini kemudian akan berbeda dengan coaching itu sendiri, di mana coaching itu dalam pelaksanaannya itu merupakan suatu pendampingan yang dilakukan hanya pada satu orang atau individu tertentu dengan tujuan agar bisa menggali banyak keilmuan yang dia dapatkan dari coach atau pembimbingnya. Nah, dengan ini akan mampu untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas seorang secara pribadi dalam melakukan suatu pekerjaan seperti pada pembelajaran yang akan menggambarkan terkait dengan leadership coaching, kemudian pelatihan akan mengantarkan individu dalam mencapai tujuan dengan menggali ide dan kreativitas. Nah, untuk yang terakhirnya yaitu konseling sendiri, di mana untuk konseling itu sendiri teman-teman sarana konsultasi, pada dasarnya konseling itu merupakan sarana konsultasi antara individu yang memiliki problematika dengan seorang konselor. Nah, dalam konseling ini memiliki jangka panjang waktu itu tergantung pada suatu masalah yang akan dihadapi. Misal masalahnya itu cukup berat teman-teman, artinya ya tentu akan membutuhkan suatu konseling yang juga memiliki waktu yang cukup panjang.